guys, selamat datang di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Sekolah yang menyiapkan generasi siap kerja, kreatif, dan berdaya saing global. Bersama kami, masa depanmu dimulai di sini. Berdiri sejak 2001 dan memiliki lahan seluas 4 hektar dan juga didukung oleh perusahaan di dalam maupun di luar negeri. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan telah menjadi pusat pendidikan kejuruan unggulan di bidang teknologi dan komunikasi. Berlokasi di Jalan Senjoyo Keempat nomor 1 nomor 3, Kerajaan 2, Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini terus berkembang mencetak lulusan yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga berkarakter, siap menghadapi tantangan era digital. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium komputer, studio desain, bengkel teknik kendaraan, hingga ruang praktik perangkat lunak dan jaringan. Ruang pertama yang akan kita kunjungi adalah DKV dan kita akan sedikit bertanya kepada guru seputar jurusan DKV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lesjono. Saya ngajar di jurusan DKV kelas 1 dan kelas 3. Jurusan DKV mempelajari banyak sekali. Di antara ketika kelas 1 nanti diajari ada tipografi, terus ada TIK juga. Terus untuk normada juga banyak. Kelas 2 nanti kamu akan belajar tentang fotografi, ya. Terus teknik pengambilan gambar, teknik pergerakan kamera dan sebagainya. Nanti ada desain juga, ada gambar juga. Untuk kelas 3 nanti kamu diajari oleh guru DKV, ada teknik pengambilan gambar, nanti ada edit video dan sebagainya. Untuk lulusan DKV bisa ke mana saja, diantaranya banyak sekali. Kamu ke perusahaan entertain juga bisa, kamu ke instansi pemerintah juga bisa, tergantung kalian. Ketika kalian nanti ketika mengerjakan, kamu bisa mampu melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi tersebut apa tidak. Tapi Pak Arif pesan bahwa untuk ke kelas 3 DKV nanti bisa kemana aja, kamu bisa buka bagian jaringan juga bisa, program juga bisa, khususnya untuk yang fotografi kamu bisa ke wedding organizer juga bisa. Itu diantaranya untuk siswa kelas 3 DKV. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ruang kedua yang akan kita kunjungi yaitu ruang PPLG. Perkenalkan, nama sama ngajar jurusan apa? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Rini. Saya ngajar di jurusan rekayasa. Apa yang dipelajari di RPL? Oh iya, di jurusan ini nanti kalian akan mempelajari banyak mata pelajaran jurusan ya, khususnya di pemrograman. Di pemrograman itu banyak, ada pemrograman berbasis Lex, pemrograman berbasis Windows, kemudian pemrograman menggunakan aplikasi yang lainnya. Yang berbasis teks itu kayak kamu coding gitu ya, terus kemudian yang berbasis Windows itu kamu menggunakan aplikasi Windows itu untuk membuat satu aplikasi tertentu. Contohnya nanti bisa kalian pakai ini, misalkan contoh yang berbasis Windows ya, editornya dengan menggunakan editor yang sudah berbasis Kalau boleh tahu contoh proyeknya itu seperti apa? Contoh proyeknya, banyak proyek-proyek yang bisa kalian kerjakan di jurusan RPL. Contohnya, satu, proyek yang berbasis web. Yang berbasis web itu yang bagaimana kalian nanti membangun atau mendevelop sebuah web. Di situ ada webnya macam-macam ya. Bisa web profil sekolah, bisa web tentang informasi atau tentang berita, bisa web aplikasi penjualan online dan sebagainya. Terus lulusannya itu biasanya jadi apa? Lulusan dari RPL ini nanti kalian bisa bekerja di banyak bidang, terutama di bidang teknologi informasi. Apalagi sekarang teknologi informasi itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi bisa kalian memilih gitu. Kalian nanti sudah dibekali ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi kalau di RPL itu lebih kepada software-nya, ya, kalau di RPL lebih kepada software-nya, ini
nanti perkembangan software apa gitu, kalian bisa mengikuti dengan legal. Nah, untuk pekerjaannya ya banyak bidang, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi. Contohnya kalau di bidang kesehatan, kalian bisa menggunakan atau mengoperasikan aplikasi di bidang kesehatan tersebut, entah aplikasi dokternya, entah aplikasi kasirnya, dan sebagainya. Ruang ketiga yang kita tuju yaitu ruang TKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anjar Wahyudi. Saya guru kompetensi keahlian otomotif. Kemudian untuk materi yang diajarkan pada kompetensi keahlian otomotif meliputi kendaraan otomotif baik roda 2 maupun roda 4 seperti yang ada di belakang. Kemudian kompetensinya ada 3 yang utama. Yang pertama adalah mempelajari tentang mesin, yang kedua mempelajari tentang chassis dan powertrain, yang ketiga mempelajari tentang kelistrikan pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk pembelajarannya di kelas 10 nanti mempelajari tentang dasar-dasar mesin otomotif termasuk gambar teknik. Di kelas 11 dilanjutkan langsung sudah praktek ke unitnya baik motor maupun mobilnya. Dan di kelas 3 pendalaman lebih lanjut termasuk sertifikasi kompetensinya. Bisa sertifikasi engine tune up, brake system, servis berkala, atau yang lainnya termasuk sampai mengemudi. Kemudian untuk yang peluang kerja setelah lulus dari kompetensi otomotif, siswa-siswa punya peluang untuk bekerja di bidang otomotif maupun non-otomotif yang berkaitan dengan mesin. Untuk yang berkaitan dengan otomotif tentu saja di industri resmi ATPM dari kepala bengkel, SA, mekanik, sampai asisten mekanik itu masih bisa di industri otomotif, atau di luar itu di industri manufaktur, di perusahaan, di pabrik juga punya peluang untuk bekerja di sana. Atau di saat ini selain menjadi wirausaha entrepreneur juga mungkin bisa mengembangkan usaha bengkelnya atau industri kecilnya yang dibangun juga ke konten kreatornya untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai seorang mekanik. Di samping itu masih juga ada kesempatan untuk yang lainnya seperti melanjutkan kuliah dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pesan saya untuk semua siswa-siswa, tetaplah teruslah bertumbuh dan belajar menjadi versi terbaik dari kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tri Joko Mulyono. Kami dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Pak Joko ngajar di sini sudah mulai tahun 2005 sampai saat ini, berarti sudah hampir 20 tahun ya. Nah, di sini Pak Joko mengajar materi namanya teknik komputer dan jaringan. Kemudian juga ada tambahan materi lagi, yaitu sekarang mengajar juga di bahasa Jawa. Di TKJ itu yang dipelajari materi pertama kelas 1 maksud saya itu adalah dasar-dasar perakitan komputer seperti merakit komputer, pasang motherboard, kemudian prosesor dan sebagainya. Di situ juga diajarkan troubleshooting, bagaimana power supply bekerja, bagaimana kalau mengecek power supply nggak bekerja itu caranya bagaimana, tuh diajari juga di situ. Kemudian di kelas 2 nanti sudah mulai masuk ke yang namanya mikrotik, dasar dari jaringan komputer. Nanti di kelas 2 sudah ada pelajarannya dasar jaringan komputer, dan kelas 3 nanti sudah spesial khusus yaitu di mikrotik jaringan tingkat mahir plus security jaringan ada di kelas 3 nanti gitu. Projectnya kalau yang kelas 10 itu projectnya ini ya, ini karena berkaitan dengan perakitan komputer, maka anak-anak diajarkan untuk bagaimana cara merakit power supply sendiri.
Jadi ini kita menyolder sendiri, kita membuat sendiri. Jadi spare part yang hanya 1, 2, 3 kecil-kecil itu kita rakit sendiri menjadi sebuah power supply yang berfungsi sebagai power supply, bisa digunakan untuk keperluan elektronik selanjutnya. Itu di kelas 1. Kelas 2 dan kelas 3 nanti projectnya mungkin pakai tracer ya, pakai tracer atau mikrotik. Jadi dia membuat setting jaringan, wifi, kemudian WAN dan sebagainya nanti ada di kelas 3. Dan kelas 1 ini nanti pelajari dasar-dasar dari perakitan komputer. Lulusan TKJ sebenarnya itu pekerjaannya sangat luas. Beberapa perusahaan yang sudah ada itu mereka rata-rata memerlukan lulusan TKJ, karena pekerjaan-pekerjaan seperti servis PC, servis laptop seperti ini kan anak-anak TKJ semua, dan itu di perusahaan manapun selalu butuh. Ya, kalau kita panggil teknisi dari luar pasti mahal, tapi kalau sudah punya teknisi sendiri di dalam pasti lebih. Jadi lulusan TKJ itu tempat bekerjanya sangat luas, bisa di teknisi komputer, bisa di perusahaan, bisa di pabrik, bisa di perkantoran. Akan saya tunjukkan fasilitas apa saja yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Yang pertama-tama adalah kantin. Yang kedua adalah UKS. Yang ketiga adalah perpustakaan. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah masjid. Pendaftaran tahun ajaran 2025 sampai 2026 telah dibuka. Info lengkap di website SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Saatnya wujudkan masa depan cerahmu bersama SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian berminat untuk mendaftarkan diri ke SMK Telekomunikasi Tunas Harapan.